Halo Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pendengar setia di kanal. Mari kita simak bersama kisah pada hari ini. Merobek surat lamaran kerja milik anak magang miskin, sang direktur utama, menangis histeris saat melihat kalung perempuan itu persis sama dengan milik putri kandungnya yang hilang 22 tahun lalu. Sebuah surat lamaran yang sudah kusut baru saja dirobek menjadi dua. Gadis muda, itu, yang hanya seorang calon anak magang miskin bermodalkan mimpi untuk mengubah nasib dengan tangan kosong, berdiri mematung. Ia tidak pernah tahu bahwa surat lamaran yang baru saja dirobek itu bukanlah sekadar pintu yang tertutup, melainkan sebuah celah takdir untuk membongkar rahasia menggemparkan yang telah terkubur selama 22 tahun lamanya. Sebuah rahasia tentang darah, daging, tentang sebuah liontin pusaka yang cukup kuat untuk meruntuhkan pertahanan wanita besi yang paling dingin sekalipun. Apa yang sebenarnya terjadi? Di ruangan itu, panas terik bulan Oktober menyengat aspal jalanan ibu kota Jakarta. Hawa panasnya menguap seolah ingin memanggang segalanya. Fitri tahun ini genap berusia 22 tahun. Ia adalah mahasiswi miskin yang baru saja lulus, membawa begitu banyak cita-cita masa muda, namun tercekik oleh kemiskinan yang membelenggunya. Fitri telah menjadi yatim piatu sejak kecil, tumbuh besar berkat nasi sisa dan mengumpulkan barang rongsokan bersama nenek angkatnya di sebuah perkampungan kumuh di pinggiran kota. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi Fitri. Ia dipanggil untuk wawancara sebagai anak magang di PT Mahakarya Tekstil Nusantara, sebuah perusahaan konglomerat tekstil yang bergengsi. Sejak subuh, sang nenek telah bangun untuk menyetrika kemeja putih usangnya agar terlihat rapi. Kemeja itu, kerahnya sudah berserabut, dicuci berkali-kali hingga kainnya menipis, tapi itu adalah pakaian paling layak yang dimiliki Fitri. Semangat ya, Nduk. Biar kita miskin harta, tapi tidak boleh miskin tekad, ucapan sang nenek seolah memberikan kekuatan tambahan bagi gadis kecil itu. Ia mengayuh sepeda, bututnya sejauh lebih dari 10 km menuju tempat wawancara. Di kawasan SCBD Jakarta, rantai sepedanya sesekali lepas, memaksanya bersusah payah memasangnya kembali hingga tangannya berlepotan oli hitam. Saat Fitri berdiri di depan gedung kaca pencakar langit milik Mahakarya Tekstil, ia merasa begitu kecil. Beberapa satpam berseragam gagah terus menatap sepeda, berkaratnya dengan pandangan penuh curiga, seolah takut sepeda itu akan mengotori trotoar berlapis granit yang mengkilap. Fitri menelan ludah, menundukkan wajahnya, dan melangkah masuk dengan hati-hati ke lobi utama. Ruang tunggu wawancara menyalakan AC sentral yang mengembuskan udara dingin, tetapi justru membuat Fitri menggigil gemetar. Bukan karena suhu dingin, melainkan karena intimidasi dari orang-orang di sekitarnya. Puluhan kandidat lain sedang duduk menunggu. Semuanya berpakaian rapi dengan setelan jas dan blazer yang mewah. Anak-anak muda zaman sekarang yang melamar kerja berdandan, necis, memakai riasan tebal, dan menyemprotkan parfum yang sangat menyengat. Jujur saja kepada para pendengar, jika Anda lewat di sana, wangi parfumnya akan langsung menusuk hidung. Begitu menyengat hingga rasanya seperti gabungan bau, kembang melati dan dupa sesajen malam Jumat Kliwon di kampung yang dijadikan satu. Melihat mereka dengan percaya diri menekan layar ponsel mahal dan fasih, berbicara dalam bahasa asing, Fitri secara refleks menyembunyikan kedua tangannya yang kapalan di belakang punggung. Di tangannya saat ini hanya ada sebuah map lamaran kerja plastik bening. Sedikit kusam karena keringat dari tangannya yang bercucuran akibat gugup. Di balik pintu kayu jati berukir rumit itu adalah ruang rapat direksi, tempat berkuasanya Ibu Ratu, sang presiden direktur yang penuh kuasa dari grup perusahaan tersebut. Tahun ini, Ibu Ratu telah berusia lebih dari 50 tahun, namun kecantikan dan auranya masih sangat tajam, hingga membuat siapapun yang berhadapan dengannya merasa segan. Ia mengenakan setelan jas hitam pekat yang dijahit khusus dengan sangat teliti, rambutnya disanggul rapi ke atas tanpa satu pun helai yang jatuh di dahinya. Dunia bisnis mengenalnya dengan julukan wanita, BC, membangun kekaisaran bisnisnya dari nol setelah melewati tragedi mengerikan di masa mudanya. Ibu Ratu naik ke puncak kesuksesan dengan sikap dingin dan ketegasan yang kejam. Ia sangat membenci kelemahan, ketidakmampuan, dan terutama, sangat muak pada orang-orang yang suka menggunakan alasan latar belakang yang menyedihkan untuk mengemis belas kasihan. Banyak orang di perusahaan sering berbisik-bisik, menjadi menantu dari mertua yang galak masih lebih mudah bernapas daripada menjadi karyawan di bawah pimpinan Ibu Ratu. Jika mertua marah, paling-paling kita hanya berdoa minta ampun lalu malamnya masih bisa makan di meja makan. Tapi jika Ibu Ratu sudah mengerutkan dahi, bersiaplah untuk gulung tikar, ditendang ke jalanan dan kelaparan. Tatapannya bagaikan sinar X yang menembus isi hati orang lain, hanya dengan satu kesalahan kecil saja sudah cukup untuk membuat direktur cabang manapun gemetar dan berkeringat dingin. Hari ini,
ia sendiri yang langsung mewawancarai tahap akhir untuk memilih satu anak magang paling cemerlang bagi Departemen Strategi Bisnis. Dan sungguh tidak beruntung, atau mungkin ini adalah pengaturan takdir, orang yang masuk tepat pada saat ini adalah Fitri. Kandidat berikutnya, Fitriani. Suara dingin sang sekretaris memecah kesunyian. Fitri terkejut, dengan canggung, ia berdiri hingga menjatuhkan pulpennya ke lantai. Ia buru-buru memungutnya, menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu dan masuk. Ruangan itu sangat luas. Di ujung meja panjang terdapat 3 direktur rekrutmen, dan yang duduk tepat di posisi tengah tidak lain adalah Ibu Ratu. Lampu putih terang menyorot lurus ke bawah, membuat suasana semakin mencekam. Fitri melangkah dengan kaki yang terasa sangat berat. Ia menarik kursi dan duduk, kedua tangannya mencengkeram erat map lamarannya, berusaha menjaga agar suaranya tidak bergetar. "Selamat pagi Bapak, Ibu. Nama saya Fitriani," ucapnya dengan suara kecil. Ibu Ratu bahkan tidak repot-repot mengangkat wajahnya untuk melihat, ia hanya terus membolak-balik tumpukan dokumen di atas meja. Ia berbicara dengan nada datar, namun memiliki tingkat ketajaman yang sangat menyakitkan. "Di sini kita berada di lingkungan profesional. Gunakan cara menyapa yang pantas. Untuk orang yang bekerja. Kamu pikir kamu sedang sungkem lebaran kepada kerabat di kampung?" Kata-kata itu bagaikan siamber air es yang disiramkan langsung ke wajah Fitri, membuat perutnya mulas dan wajahnya memerah karena malu. Iya. Baik Bu, saya Fitriani." Baru pada saat itulah Ibu Ratu mengangkat kepalanya, sepasang mata elangnya yang tajam menyapu gadis kecil itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia menghela napas bosan saat melihat noda hitam oli sepeda yang masih membekas samar di pergelangan lengan kemeja putih Fitri. Bagi seseorang yang perfeksionis dan menuntut kesempurnaan mutlak sepertinya, penampilan berantakan ini adalah nilai minus yang tidak bisa diselamatkan. "Nilai akademismu di transkrip universitas lumayan juga." Ibu Ratu tersenyum sinis, mengulurkan tangan mengambil selembar surat lamaran Fitri dari tangan Direktur HRD di sebelahnya, tapi pengalaman kerja nyatamu 0 besar. Tambahan lagi, saya tidak mengerti bagaimana seseorang yang berpakaian tidak profesional, berkas lamarannya kusut, dan kotor penuh keringat seperti ini bisa lolos sampai ke tahap akhir. Fitri menggigit bibir bawahnya erat-erat, mencoba menjelaskan, "Mohon maaf, Ibu Direktur, pagi ini rantai sepeda saya lepas di tengah jalan, saya harus memperbaikinya sendiri jadi. Tapi saya berjanji jika diterima, saya akan bekerja dengan 200% tenaga saya. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini untuk membiayai hidup dan membeli obat untuk nenek saya." Belum sempat Fitri menyelesaikan kalimatnya, Ibu Ratu telah menggebrak telapak tangannya dengan keras ke atas meja kaca, menciptakan suara tamparan keras yang membuat semua orang di ruangan itu tersentak kaget. "Cukup," bentak Ibu Ratu. "Lagi-lagi lagu lama tentang kemiskinan, butuh uang, untuk berobat, banyak tanggungan keluarga dan kekurangan. Kamu pikir PT Mahakarya Tekstil ini apa? Panti asuhan, atau yayasan amal dinas sosial?" Kata-kata beracun sang presiden direktur mengiris harga diri gadis miskin yang memang sudah rapuh itu bagaikan sayatan pisau. Biasanya di rumah, saat memotong bawang merah dan bawang putih untuk memasak makanan neneknya hingga matanya perih, Fitri masih bisa menahan diri tanpa mengeluh sepatah kata pun. Namun kali ini, hidungnya terasa sangat perih, air mata langsung menggenang dan tidak bisa ditahan lagi. Kemiskinan itu sangat menderita, saudara-saudara. Hal itu membuat orang mudah merasa rendah diri, mudah menangis hingga mengalahkan akal sehat. Ibu Ratu mengambil surat lamaran Fitri. Selembar kertas tipis yang mencatat, dengan hati-hati setiap harapan kecil dari seorang mahasiswi yang baru lulus, kini berada dalam genggaman dingin wanita berkuasa itu. Ia mengangkatnya ke udara, tatapannya penuh penghinaan. Seseorang yang bahkan tidak bisa menjaga kebersihan dan kerapian berkas lamarannya sendiri. "Bagaimana mungkin saya berani menyerahkan proyek perusahaan senilai puluhan miliar rupiah ke tanganmu?" Seriak. Sebuah suara sobekan terdengar nyaring dan mengerikan. Surat lamaran kerja itu, dengan kejam dirobek menjadi 2 oleh Ibu Ratu. Belum berhenti di situ. Ia melipatnya lagi dan merobeknya untuk kedua kalinya. Potongan-potongan kertas itu berjatuhan ke atas karpet lantai, persis seperti daun-daun layu yang berguguran di tengah badai. Harapan Fitri untuk mengubah nasib pun ikut hancur, berkeping-keping bersama serpihan kertas itu. "Satpam, bawa dia keluar. Jangan buang waktu emas saya lagi." Ibu Ratu mengangkat dagunya dan memalingkan muka ke arah lain, mengambil tisu basah untuk mengelap tangannya seolah baru saja menyentuh sesuatu yang sangat kotor. Fitri berdiri mematung di tempatnya, telinganya berdenging, ia tidak mendengar panggilan satpam, juga tidak memedulikan tatapan kasihan bercampur ejekan dari beberapa direktur di sekitarnya.
dalam keputusasaan yang mendalam, insting untuk mempertahankan sisa-sisa terakhir harapannya membuat Fitri menjatuhkan kedua lututnya ke lantai yang dingin. Ia menundukkan wajahnya, kedua tangannya yang gemetar meraba-raba memungut setiap serpihan kertas yang sobek. Memungut kembali surat lamarannya, yang juga berarti sedang memungut sisa harga diri yang rapuh dari seorang yang miskin di tengah gemerlapnya ibu kota. Jari-jari Fitri yang kotor gemetar menyentuh sobekan-sobekan kertas itu. Air mata jatuh berderai, mengaburkan tulisan tangan rapi yang ia buat semalaman. Suntuk. Seluruh ruangan tenggelam dalam atmosfer yang mencekam. Ibu Ratu masih duduk di sana, mata angkuhnya menatap gadis yang bersujud di lantai tanpa sedikit pun rasa kasihan. Ia percaya bahwa kekejaman hari ini akan menjadi pelajaran untuk mengajari orang-orang lemah bagaimana kejamnya kehidupan ini. Namun, tepat pada detik yang sangat mencekam dan tragis itu, ketika Fitri mencondongkan tubuhnya ke depan untuk mengambil potongan kertas terakhir yang terselip di bawah kolong meja, ujung kemejanya tersangkut pada pinggiran kursi. Tarikan mendadak itu menarik kerah kemeja tipis Fitri ke bawah, membuat kancing teratasnya terlepas. Dan kemudian, dari dada gadis kurus itu, sebuah benda kecil dari logam kusam terlempar keluar karena gaya inersia, membentur pelan permukaan kaca meja rendah di sebelahnya, menciptakan suara benturan tipis, namun cukup untuk merobek semua prasangka. Ting! Bunyi dentingan tipis bergema di tengah ruangan yang sunyi senyap. Suara itu sangat kecil, hanya seperti sebutir kerikil yang jatuh ke permukaan air yang tenang. Tapi dalam ruang yang tegang seperti senar gitar ini, suara itu terdengar sangat jelas. Dari kerah Fitri yang kancingnya baru saja terlepas, sebuah liontin perak jatuh menggantung, berbenturan ringan dengan tepi meja kaca. Tempered. Tahukah Anda, saudara-saudara, liontin perak zaman dahulu yang sering dipakaikan ibu-ibu kepada anak balita untuk menolak bala dan masuk angin. Liontin milik Fitri sudah menghitam karena keringat dan waktu, diikat dengan tali tambang merah yang juga sudah memudar, berserabut dan usang. Fitri panik, ia buru-buru menggunakan satu tangannya untuk menutupi kerahnya, tangan yang lain dengan canggung mencoba memasukkan kalung perak itu kembali ke dalam. Di kepala gadis miskin ini saat itu hanya terlintas sebuah pikiran yang sangat menakutkan. Gawat, jangan-jangan kalungku menggores meja kaca mewah milik mereka. Bahkan jika rumah gubuk nenek dijual pun belum tentu cukup uang untuk menggantinya. Memikirkan hal itu, wajah Fitri memucat, keringat dingin bercucuran membasahi dahinya. Pada saat yang sama, dua satpam bertubuh besar yang sejak tadi berjaga di luar pintu, mendengar perintah sang bos besar langsung mendorong pintu dan masuk dengan agresif. Biasanya, satpam-satpam ini berjalan santai seolah sedang jalan-jalan pagi di taman. Tapi hari ini, mendengar teriakan Ibu Ratu, mereka menerjang masuk secepat kilat, tak ubahnya elang yang menyambar anak ayam. Seorang satpam mengulurkan tangan hendak mencengkeram lengan Fitri dan menyeretnya keluar. Ibu Ratu menyeringai sinis, bersiap membalikkan punggungnya untuk pergi. Ia sudah terlalu terbiasa menyingkirkan orang-orang lemah dari pandangannya. Namun, tepat pada saat cahaya lampu plafon yang putih terang memantulkan kilauan melintasi permukaan kusam liontin perak itu, sepasang mata elang sang bos besar seketika terhenti. Kilatan cahaya itu bagaikan sambaran petir yang menyambar langsung ke otak sang wanita besi. Sepatu hak tinggi bermereknya yang baru saja terangkat untuk melangkah, tiba-tiba berhenti di udara, lalu menghantam keras ke lantai. Berhenti. Sebuah teriakan melengking tajam, memekakan telinga, dan penuh dengan kekuasaan. Teriakan itu bukan untuk memaki Fitri seperti tadi, melainkan ditujukan langsung kepada kedua satpam yang bersiap menarik gadis itu pergi. Saudara-saudara, orang sering bercanda bahwa abang-abang penjual martabak telur membalikan adonan dengan sangat cepat, namun saya beritahu, kecepatan membalik martabak itu masih kalah jauh dibandingkan dengan kecepatan perubahan raut wajah Ibu Ratu saat ini. Sedetik yang lalu, wajahnya masih sedingin es, penuh aura membunuh, tapi kini, matanya terbelalak lebar, wajahnya kaku, kedua bahunya naik, satu ketukan dengan sangat tidak wajar. Dua satpam itu terlonjak kaget. Buru-buru melepaskan tangan mereka, berdiri, tegap seperti patung batu. Tiga direktur HRD di seberang meja juga ikut, jantungan, yang tadinya hendak meraih gelas untuk minum karena tenggorokan kering, terpaksa meletakkannya kembali dengan perlahan, duduk diam membisu, seperti agar-agar beku. Mereka bahkan tidak berani bernapas keras, takut napas, mereka akan mengganggu sang atasan yang menunjukkan gelagat aneh. Bisa-bisa, bonus bulan ini melayang tertiup angin. Ibu Ratu tidak memedulikan kebingungan orang-orang di sekitarnya. Ia menendang mundur kursi kulit sapinya yang berat. Suara kaki kursi yang bergesekan dengan karpet menciptakan suara berdecit yang memekakkan telinga. Ia berjalan memutari meja rapat yang panjang,
Kakinya yang biasanya melangkah dengan penuh wibawa dan menyemburkan api, kini tiba-tiba terhuyung-huyung, melangkah terseok-seok, berjalan sempoyongan seperti orang yang baru saja terkena angin duduk. Ia langsung menuju ke arah Fitri yang sedang meringkuk di lantai. Melihat sang direktur utama melangkah dengan tatapan mengerikan ke arahnya, Fitri benar-benar panik. Ia buru-buru meraup serpihan-serpihan kertas yang berantakan ke pelukannya, memohon dengan terbata-bata, Maafkan saya, Ibu Direktur. Saya minta maaf, saya akan segera pergi. Saya tidak bermaksud membuat onar, mejanya tidak tergores sama sekali, Bu. Saya bersumpah. Namun Ibu Ratu sepertinya tidak mendengar satu kata pun dari permohonan memelas. Gadis miskin itu, matanya yang memerah menatap lekat-lekat pada liontin perak yang berbaring diam di dada Fitri yang kurus. Ia jatuh berlutut di lantai. Ya, Anda tidak salah dengar. Sang wanita besi, presiden direktur yang sombong dan tidak pernah menundukkan kepala pada kekuatan apapun di dunia bisnis, kini menjatuhkan kedua lututnya ke karpet, berhadapan langsung dengan seorang calon anak magang yang gembel. Para direktur HRD yang duduk di sana melihat pemandangan ini, mata mereka melotot sebesar bola, mulut mereka menganga, berulang kali mengucek mata mengira mereka sedang bermimpi di siang bolong. Berikan itu padaku, suara Ibu Ratu serak dan pecah. Tidak ada lagi teriakan penuh wibawa, tidak ada lagi ketajaman bahasa yang menyakitkan, yang tersisa hanyalah getaran terengah-engah seperti orang yang sedang tersedak. Fitri tersentak dan menyusut mundur. Berdasarkan insting perlindungan diri, ia menggunakan kedua tangannya untuk mencengkeram erat liontin perak di dadanya. Itu adalah satu-satunya benda pusaka yang ia bawa sejak masih bayi merah, jimat, pelindung yang dipesankan oleh nenek angkatnya yang miskin agar tidak pernah dilepaskan. Meskipun kelaparan, benda itu tidak boleh dijual. Melihat sang bos yang galak menuntutnya, Fitri mengira wanita itu berniat menyita satu-satunya barang paling berharga miliknya untuk memotong biaya ganti rugi karena mengotori ruang rapat. Jangan, Bu, saya mohon, jangan ambil barang saya, ini milik saya, ini cuma kalung perak usang, tidak ada harganya, Bu. Fitri terisak. Air matanya berlinang, terus mundur ke belakang sampai punggungnya membentur kaki meja. Ibu Ratu terengah-engah, dadanya naik turun dengan hebat. Ia tidak bisa menahan diri lagi, mengulurkan kedua tangannya yang dipenuhi cincin berlian mahal. Jari-jarinya yang diberi perawatan manikur mewah itu kini gemetar hebat, merebut liontin perak di leher Fitri dengan kasar namun penuh dengan kepanikan. Fitri memejamkan mata rapat-rapat, melepaskan tangannya pasrah menerima nasib, menggigit giginya kuat-kuat, menunggu tamparan keras dari wanita berkuasa itu. Namun tidak ada tamparan sama sekali. Yang ada hanyalah keheningan menakutkan yang menyelimuti ruangan itu. Ibu Ratu menggenggam erat liontin perak itu di tangannya, menariknya pelan ke arahnya. Ia mendekatkan benda kenangan usang itu sejajar dengan matanya. Liontin perak padat berbentuk menyerupai kacang tanah itu sudah terkikis oleh angin dan waktu. Bagian depannya berukir bunga melati kecil. Namun hal yang membuat Ibu Ratu hampir tidak bisa bernapas bukanlah ukiran bunga melati itu, melainkan bagian belakang dari liontin tersebut. Dengan tangan yang gemetar hingga tak bisa dikendalikan, ia membalik bagian belakang liontin perak itu. Cahaya lampu neon menyoroti dengan jelas setiap detail terkecil tepat di sudut paling bawah liontin. Ada sebuah cekungan yang sangat kecil, bukan akibat benturan alami, melainkan goresan ukiran kasar dari seseorang yang bukan profesional. Itu adalah huruf R yang diukir menggunakan pisau silet, dan menimpa ukiran itu ada sebuah bekas luka bakar kecil dari ujung dupa. Bekas hangus yang tidak sengaja tersulut oleh bara dupa di suatu malam yang penuh badai di masa lalu. Mata Ibu Ratu terbelalak kaku, pupilnya mengecil, wajahnya yang dirias dengan cermat tiba-tiba menjadi sepucat kertas karbon. Tak tersisa setetes darah pun. Mulutnya ternganga, mencoba menghirup udara, namun sepertinya ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya. Semua kesombongan, semua wibawa luar biasa dari seorang direktur utama yang membawahi puluhan ribu karyawan, seketika hancur lebur menjadi debu, persis seperti cara ia merobek surat lamaran kerja. Gadis muda itu beberapa menit yang lalu dengan tanpa ampun. Liontin perak ini, ukiran kikuk ini, bekas hangus ini, tidak mungkin. Di dunia ini, mana mungkin ada kebetulan yang begitu ajaib? Saudara-saudara, Tuhan terkadang suka mempermainkan manusia dengan lelucon yang paling kejam, memaksa seseorang pergi berkeliling dunia sejauh mungkin, mencicipi segala penderitaan yang menghancurkan, lalu melemparkan kembali sebuah kebenaran yang mengguncang, tepat di bawah kakinya yang tidak dapat disangkal. Ibu Ratu menatap tajam ke wajah Fitri yang berlumuran air mata. Untuk pertama kalinya sejak gadis itu masuk ke ruangan,
ia benar-benar menatap langsung ke dalam matanya, melihat dengan teliti setiap garis di wajah kurus yang polos itu. Tatapan pemalu itu, alisnya yang anggun namun membawa kesedihan yang sulit digambarkan. Tadi ia buta karena prasangka, ia hanya melihat kemiskinan dan kekotoran. Namun, kini, melalui lensa liontin perak ini, setiap garis di wajah Fitri bagaikan kepingan puzzle yang pas dengan sebuah lukisan penuh duka yang telah ia segel di dasar jurang hatinya. Kamu berasal dari mana? Ibu Ratu bertanya dengan suara lirih, volumenya begitu kecil hingga seolah hanya ia sendiri yang bisa mendengarnya. Fitri terisak ketakutan tanpa suara. Saya tinggal di kampung kumuh, pinggiran kota. Saya tidak punya ayah dan ibu, saya yatim piatu. Dua kata yatim piatu yang keluar dari mulut Fitri bagaikan hantaman palu godam, yang menghantam langsung ke puncak kepala Ibu Ratu. Wanita besi itu limbung. Tangannya melepaskan liontin perak itu, yang kemudian jatuh kembali ke dada Fitri. Ia memegangi dadanya sendiri, tempat jantungnya berdetak dengan ritme yang panik, penuh rasa sakit dan keterkejutan yang tak terlukiskan. 3 direktur HRD yang melihat bos mereka menunjukkan gelagat aneh segera berdiri dengan panik, bergegas berlari menghampiri. Ibu Direktur, Anda tidak apa-apa? Bagian mana yang sakit? Biar saya panggilkan dokter. Kedua satpam juga ikut maju, berniat menyeret Fitri keluar untuk menyelamatkan atasan mereka. Namun, ketika tangan satpam itu baru saja menyentuh bahu Fitri, Ibu Ratu melompat bangun seperti pegas. Segala kelemahan dan kebingungannya tadi, tiba-tiba disapu bersih oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Ia berbalik tajam, menatap bawahannya dengan mata merah yang dipenuhi urat darah. Keluar kalian semua. Raungan Ibu Ratu merobek ruang rapat, bergema hingga ke koridor di luar. Para direktur dan satpam itu terkejut setengah mati. Mereka belum pernah melihat sang atasan meledak dalam amarah dengan sikap yang begitu aneh dan menakutkan seperti ini. Tanpa disuruh 2 kali, semuanya membungkukkan badan, gemetar ketakutan, dan berlari mundur ke pintu secepat kilat. Beberapa direktur bertubuh tambun, yang biasanya berjalan angkuh, kini berdesakan melewati pintu, keringat membasahi punggung jas mereka. Pintu kayu jati yang tebal tertutup kembali, bunyi klik terdengar, kunci otomatis terkunci rapat. Kini, di dalam ruangan luas yang dingin dan berserakan dengan sobekan surat lamaran kerja itu, hanya tersisa 2 orang wanita. Seorang wanita berkuasa yang berdiri terengah-engah, kedua tangannya mencengkeram erat tepi meja agar bisa berdiri tegak, dan seorang gadis miskin yang duduk mengesot di lantai, memeluk erat dadanya, gemetar ketakutan layaknya seekor burung kecil di depan laras senapan pemburu. Suasana mengental, begitu mencekam hingga satu embusan napas pun rasanya bisa meledakkan ruangan. Ibu Ratu perlahan berbalik, matanya tak bisa lepas dari sosok mungil yang meringkuk di lantai. Semuanya runtuh, digantikan oleh gempa bumi yang dahsyat dalam pikirannya. Pintu kayu ruang rapat yang baru saja tertutup dengan keras mengembalikan keheningan yang mengerikan ke dalam ruangan. Ruangan yang sangat luas dan paling mewah di PT Mahakarya Tekstil Nusantara ini kini begitu sunyi. Saking sunyinya, kalau ada nyamuk yang kebetulan terbang lewat, mungkin nyamuk itu juga akan kaget dan menutup mulutnya sendiri dengan sayapnya, takut jika suara dengungannya akan membuat nyawanya melayang. Suasana menjadi sangat kental, pengap dan mencekik. Fitri masih duduk meringkuk di sudut meja, kedua tangannya memeluk erat kemejanya yang berantakan. Mata bulatnya yang memerah penuh dengan kengerian. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa wanita berkuasa yang baru saja menyemburkan api dan dengan kejam merobek surat lamarannya, kini tiba-tiba berlutut, tampak menyedihkan seperti pohon beringin tua yang ditebang sampai ke akarnya? Ibu Ratu tidak memedulikan tatapan ketakutan gadis kecil itu. Kedua lututnya tertancap kuat di atas karpet wol tebal. Kedua tangannya yang dihiasi cincin berlian mahal kini mencengkeram erat dadanya, tempat jantungnya berkerut menahan gelombang rasa sakit. Mata elangnya yang biasanya tajam dan angkuh, menginjak-injak segala badai bisnis, kini hancur berkeping-keping, menatap kosong ke arah yang tidak menentu. Cahaya dari liontin perak kusam itu bagaikan kunci utama yang dengan kejam menusuk dadanya. Memutar paksa gembok berkarat, yang telah menyegel masa lalu yang penuh darah dan air mata selama 22 tahun. Lamanya, orang sering berkata bahwa orang tua mudah pikun, sedang menanak nasi tapi lupa menekan tombol cook, atau memegang kunci di tangan tapi malah sibuk mencarinya ke seluruh rumah. Tapi tahukah Anda, saudara-saudara, ada rasa sakit yang mengakar begitu dalam kerelung hati, begitu tajam, sehingga meskipun menenggak habis air sungai untuk menimbun lautan, rasa sakit itu tak akan pernah bisa dihapuskan. Ingatan tentang malam badai 22 tahun yang lalu tiba-tiba bangkit, bergulung-gulung menghantam pikiran sang wanita besi bak banjir bandang, menyapu bersih semua cangkang pelindungnya yang dingin dan sombong. Itu adalah malam di bulan Oktober tahun 2004.
Saat itu, Ibu Ratu bukanlah seorang presiden direktur yang bergelimang kemewahan, melainkan hanya seorang janda miskin raya di sebuah desa rawan banjir di Jawa Tengah, yang hidup menderita sepanjang tahun. Suaminya meninggal muda akibat kecelakaan tambang batu bara di Kalimantan, meninggalkannya dengan janin yang baru saja terbentuk. Di hari ia melahirkan putrinya, ia bahkan tidak punya uang sepeser pun untuk membeli kain popok, terpaksa meminta sisa-sisa kain perca yang dibuang orang di penjahit ujung desa, membawanya pulang, mencucinya bersih, dan menjahitnya untuk dipakai sang anak. Bayi itu lahir prematur, merah, dan lemah, seperti anak kucing yang sakit. Ibu Ratu memberinya nama Melati, berharap kelak anaknya akan tumbuh tegar. Meski tumbuh di semak belukar tetap akan mekar mewangi. Kasihan melihat anaknya yang lahir tanpa ayah dan sering sakit-sakitan, Ibu Ratu menghemat setiap sen, menahan lapar dan menahan diri tidak membeli pakaian. Ia menjual 3 kuintal gabah hasil keringat dan air matanya hanya untuk menukar sebuah liontin perak di pasar kabupaten untuk dikenakan pada anaknya sebagai penolak bala. Di awal tahun 2000-an, bisa membeli liontin perak untuk anak adalah suatu kebahagiaan luar biasa, dijaga bak porselen yang sangat berharga, tidak seperti nyonya-nyonya zaman sekarang yang keluar rumah memakai kalung mutiara dan rantai emas sebesar rantai kapal, tapi malamnya pergi ke dokter mengeluh pengapuran leher karena keberatan emas. Ibu Ratu sangat menyayangi liontin perak itu, takut jika anaknya pergi ke tempat penitipan anak di desa, kalung itu tertukar atau hilang. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang, ia mengambil separuh silet, dengan teliti menggores sedikit demi sedikit bagian belakang. Liontin perak itu menjadi huruf R, inisial namanya, Ratu, sebagai wujud doa, seorang ibu yang akan selalu berada di sisi melindungi anaknya. Tahukah Anda, tepat di malam purnama bulan Suro tahun itu, ketika ia sedang membakar dupa dan kemenyan untuk mendoakan arwah suaminya, embusan angin masuk melalui celah jendela, membuat abu dupa yang menyala merah jatuh tepat ke liontin perak yang sedang dipegangnya, meninggalkan bekas hangus kecil yang tak bisa dihilangkan. Bekas hangus itu, huruf R yang miring itu, telah terukir dalam-dalam di ingatannya, tidak mungkin tertukar dengan miliaran perhiasan lain di dunia ini. Lalu malam nahas itu tiba. Badai bersejarah melanda, air bah dari hulu mengalir deras, menjebol tanggul desa. Suara kentongan bambu dipukul bertalu-talu memecah kegelapan malam. Air naik dengan cepat bagaikan monster yang menelan segalanya. Ibu Ratu buru-buru mengambil baskom plastik merah terbesar di rumahnya, melapisinya dengan beberapa lapis selimut usang, meletakkan bayi perempuannya, yang berusia 15 bulan ke dalamnya, lalu dengan nekat mendorong baskom itu, berenang menuju tanggul yang tinggi. Di tengah arus air yang ganas dan sedingin es, kegelapan menyelimuti, hujan deras menampar wajahnya. Sebuah batang pohon besar yang terbawa arus deras, meluncur liar, menghantam tubuhnya dengan keras. Ibu Ratu tenggelam dan tersedak air, tangannya yang mati rasa terlepas dari tepi baskom plastik itu. Melati, anakku, jeritan pilu merobek malam, menyatu dengan deru hujan dan lolongan badai. Ia berenang dengan gila-gilaan, mengulurkan jari-jarinya yang berdarah mencoba meraih baskom yang hanyut ke dalam pusaran air, namun usahanya sia-sia. Baskom kecil yang membawa belahan jiwanya itu timbul tenggelam, lalu menghilang di telan arus yang mengamuk. Ibu Ratu jatuh pingsan, dan ketika terbangun, ia mendapati dirinya sudah berbaring di posko pengungsian darurat. Sejak hari itu, kehidupan sang ibu miskin adalah rentetan hari-hari mengembara, tanpa arah. Ia mengarungi lumpur, menerjang air, membalik setiap batu, menyibak setiap semak belukar di tepi sungai selama berbulan-bulan, menempelkan ribuan selebaran anak hilang di berbagai terminal dan stasiun. Air matanya mengering, hati sang ibu bagaikan diiris pisau setiap detiknya, namun tak ada kabar berita. Anak perempuan yang memakai liontin perak berukir huruf R itu telah menghilang, selamanya dari hidupnya bak buih yang larut di lautan. Rasa sakit yang teramat, sangat, keputusasaan, dan penyesalan karena tidak bisa memegang erat tangan anaknya telah menggerogoti hati wanita malang itu, dan perlahan-lahan membekukannya. Ia meninggalkan kampung halamannya, dan merantau ke Jakarta untuk bertahan hidup. Ia bertekad pada dirinya sendiri bahwa ia harus kaya, harus menjadi sangat kaya, harus berdiri di atas puluhan ribu orang. Karena ia memegang keyakinan buta, bahwa hanya ketika ia memiliki uang dan kekuasaan di tangannya, jaringannya akan cukup luas untuk suatu hari nanti menemukan kembali darah dagingnya yang hilang. Dan begitulah, dari seorang ibu petani yang lembut, ia menginjak-injak semua rintangan, menyingkirkan segala kelemahan, dan menjelma menjadi wanita besi, ibu, ratu seperti hari ini. Ia membangun kekaisaran mahakarya tekstil dengan kekejaman dan sikap dingin, mematikan segala emosi.
Ia membenci orang-orang yang lemah karena kelemahan selalu mengingatkannya pada ketidakberdayaannya sendiri. Di malam badai yang merenggut putri kecilnya. Namun Tuhan sungguh tahu cara mempermainkan takdir. Ia mencari uang dengan gila-gilaan untuk mencari anaknya, tetapi ketika darah dagingnya sendiri berdiri, tepat di depannya, membawa benda peninggalan yang paling suci, ia justru menjadi orang yang menggunakan kekayaan dan kekuasaannya untuk menginjak-injak dan menghina anaknya tanpa ampun. Ingatan mengerikan itu memudar, menarik Ibu Ratu kembali ke kenyataan pahit di ruang rapat yang dingin. Ia perlahan mengangkat kepalanya, matanya yang merah, dan berlinang air mata menatap ke arah Fitri. Gadis miskin itu masih meringkuk. Di sudut, seluruh tubuh kurusnya gemetar hebat. Semakin Fitri ketakutan, Ibu Ratu semakin merasa isi perutnya terputus-putus menjadi berkeping-keping. Ia menatap lekat wajah yang kotor oleh air mata itu. Tadi, pikirannya tertutup oleh kabut kesombongan sehingga ia hanya melihat pakaian usang dan noda oli yang kotor. Tapi kini, saat tabir prasangka dirobek paksa, ia tertegun menyadari bahwa alis yang anggun itu, hidung yang mancung namun rapuh itu, dan terutama, sepasang mata bulat yang memancarkan kesedihan mendalam itu, bukankah itu replika sempurna dari mendiang suaminya? Ya Tuhan, tatapan itu, tatapan yang pernah ia cintai, pernah membuatnya hancur, dan terpatri di hatinya saat ia menutup mata suaminya di kamar mayat. Mengapa baru pada detik ini ia menyadarinya? Ibu Ratu mengangkat tangan untuk menutup mulutnya, berusaha menahan isak tangis yang tercekat di tenggorokannya. Pandangan kosongnya meluncur ke bawah, menatap karpet. Tepat di bawah kakinya, potongan-potongan kertas surat lamaran kerja yang telah dirobeknya masih berserakan. Beberapa menit yang lalu, dengan tangannya sendiri, ia merobeknya dengan kejam. Ia memaki gadis itu sebagai sampah, sesuatu yang kotor, seseorang yang tidak pantas menerima belas kasihan dari perusahaannya. Ia telah menghancurkan harapan kecil, menghina kemiskinan anak yatim piatu yang melamar pekerjaan untuk membeli obat bagi nenek angkatnya. Ia menganggapnya sebagai orang yang lamarannya kusut dan tidak pantas dihormati. Kata-kata beracun yang keluar dari mulutnya sendiri beberapa saat yang lalu kini bergema di kepalanya, setajam ribuan jarum yang menusuk gendang telinganya. Kertas itu bertuliskan nama Fitriani. Anak ini bernama Fitriani, yatim piatu, tumbuh besar dengan mengumpulkan barang rongsokan. Berapa banyak penderitaan, berapa banyak penghinaan yang harus ia tanggung di luar pelukan seorang ibu, selama 22 tahun ini? Bagaimana ia harus menambal jiwanya yang hancur agar bisa tumbuh dewasa, hingga bisa berdiri di sini, membawa surat lamaran kerja yang sudah lecek untuk meminta kesempatan mengubah nasib, lalu dihina oleh ibu kandungnya sendiri lebih buruk dari anjing jalanan. Kenyataan yang terungkap ini terlalu kejam, terlalu brutal, hingga menghancurkan pertahanan terakhir sang wanita besi seutuhnya. Setitik air mata panas menetes dari sudut matanya yang telah dipenuhi kerutan waktu. Air mata pertama, setelah 22 tahun mengering. Saudara-saudara sekalian, orang-orang bilang air mata seorang wanita besi pasti lebih asin daripada garam lautan, namun tidak demikian. Ini adalah air mata darah, dari penyesalan yang paling dalam, dari rasa sakit yang menyayat hati. Air mata yang jatuh ke punggung tangan keriputnya, itu terasa sangat panas dan membakar. Ibu Ratu mengulurkan lengannya yang bergetar ke depan, ke arah gadis miskin yang masih menggigit bibir dan memeluk erat liontin peraknya dengan panik. Bibirnya bergetar tanpa henti, mencoba menyatukan suku-suku kata yang hancur di tenggorokannya. Napasnya tercekat, dadanya naik turun dengan menyakitkan seolah kehabisan udara. Segala kebencian, segala kesombongan dari seorang presiden, direktur konglomerat yang tersohor, hancur lebur di dasar penyesalan yang terlambat. Di dalam ruangan yang sunyi itu, yang terdengar hanyalah isak tangis tersendat, yang menyayat hati dari seorang ibu yang berdosa. Dengan lutut yang lemah, ia menyeret langkahnya di atas karpet, merangkak maju menuju putri kecilnya, yang baru saja ia dorong sendiri ke dalam jurang penghinaan. Saudara-saudara, para sutradara yang membuat sinetron drama keluarga jam 8 malam, yang biasa ditonton ibu-ibu sambil memetik sayur di rumah, jika mereka kebetulan menyaksikan adegan di ruang rapat ini, pasti mereka akan membuang naskah mereka dan ikut menangis. Karena kenyataan hidup terkadang jauh lebih kejam dan dramatis daripada segala imajinasi manusia. Di tengah suasana yang sangat sunyi hingga membuat bulu kuduk merinding itu, Ibu Ratu, wanita yang seumur hidupnya tidak pernah menundukkan kepala pada siapa pun, kini menyeret lututnya yang berat di atas karpet wall. Jarak dari tempatnya ke tempat Fitri hanya beberapa langkah saja, tetapi baginya terasa begitu panjang. Begitu suram dan menyakitkan seperti rentang waktu 22 tahun kehilangan anaknya. Ibu Ratu mendekat. Kedua tangannya yang penuh dengan cincin berlian mahal kini gemetar canggung seperti barang tak berguna.
Ia mengulurkan tangannya, ingin menyentuh bahu kurus Fitri yang meringkuk, tetapi lalu, menariknya kembali karena takut. Ia takut ini hanyalah mimpi, ilusi kejam yang diciptakan Tuhan untuk menghukum wanita sekejam dirinya. Melihat sang bos besar mendekat dengan wajah yang dipenuhi air mata, Fitri yang kebingungan semakin panik dan merapatkan tubuhnya ke kaki meja. Ibu Direktur, saya mohon, ampuni saya tahu saya salah. Fitri tergagap, suaranya terputus-putus karena ketakutan. Di luar sana, para direktur HRD mungkin sedang berkerumun menempelkan telinga ke pintu kayu. Keringat mereka bercucuran karena mengira bos besar sedang mengeluarkan jurus silat untuk mencabik-cabik anak magang kecil itu. Siapa sangka, di balik pintu kekuasaan ini, sebuah kekaisaran es baru saja runtuh sepenuhnya. Jangan takut, nak, ucap Ibu Ratu, suaranya yang biasanya tajam, telah menghilang tanpa bekas. Yang tersisa hanyalah nada suara yang hancur, pekat dengan rasa sakit. Ia menelan ludahnya, mencoba menekan benjolan yang menyumbat tenggorokannya agar bisa berbicara dengan jelas. Leontin perak ini, sejak kapan kamu memilikinya? Apakah di bagian belakangnya terukir huruf R dan ada bekas luka bakar kecil di sudutnya? Fitri tersentak, mata bulatnya yang penuh air mata melebar sepenuhnya, menatap, tak percaya pada wanita di depannya. Bagaimana ibu bisa tahu? Jawab Fitri. Nenek angkat saya bilang, sejak saya ditemukan, kalung ini sudah melingkar di leher saya. Nenek berpesan agar tidak pernah dilepaskan. Mendengar kata ditemukan, Ibu Ratu seolah diisap habis tenaga terakhirnya. Ia benar-benar ambruk, kedua tangannya menutupi wajahnya, menangis terseduh-seduh. Tangisan seorang ibu yang menyimpan rasa sakit selama 2 dekade akhirnya meledak, penuh kepiluan yang merobek dada. Ya Allah, anakku, Melati anakku, raung Ibu Ratu, suaranya yang memilukan merobek ruang rapat itu. Ia menerjang maju, mengabaikan segalanya, memeluk erat tubuh kecil dan kurus Fitri ke dalam dekapannya. Fitri membeku. Bau parfum mahal sang direktur utama bercampur dengan bau, keringat yang perih dan rasa asin air mata menyelimutinya. Ia berusaha meronta dan mendorongnya, namun pelukan Ibu Ratu terlalu erat. Begitu erat, seolah jika ia melepaskannya sedetik saja, banjir bandang ganas di masa lalu akan kembali, datang dan merenggut anak ini lagi. Namamu adalah Melati. Ibu ini ibumu, nak. Ibu yang mengukir huruf R ini, sendiri. Huruf R, inisial nama ibu, Ratu. Bekas hangus itu adalah jatuhan, abu dupa di malam purnama bulan Suro tahun itu. Malam hujan badai saat tanggul, jebol, ibu menaruhmu di dalam baskom plastik merah, dan air membawamu pergi. Ibu, mencarimu selama 22 tahun ini. Ibu Ratu berbicara di sela isak tangisnya, setiap kata merangkai kembali lukisan masa lalu yang bersimbah darah dan air mata. Kepala Fitri berputar. Kepingan-kepingan memori dari cerita nenek angkatnya tiba-tiba kembali mengalir, cocok satu sama lain dengan sangat ajaib. Dulu di kampung pinggiran, di malam-malam musim hujan yang dingin, saat bergelung dalam selimut kapuk yang usang, sang nenek angkat sering mengelus kepala Fitri dan berbisik pelan. Waktu itu banjir besar, enduk, tanggul jebol, air merendam, semuanya. Nenek sedang mencari kayu bakar dan rongsokan di pinggir sungai, lalu melihat ada baskom plastik merah tersangkut di rimbunan bambu. Di dalamnya ada, kamu yang sedang menangis tersedak, badanmu sudah membiru kedinginan, dan di lehermu cuma memakai satu liontin perak kusam ini. Kebenaran menghantam pikiran gadis muda itu sekuat sambaran petir. Kedua, tangannya yang tadinya canggung hendak mendorong Ibu Ratu, tiba-tiba terkulai, jatuh. Hidung Fitri terasa pedas. Kehangatan dari dada wanita asing ini, mengapa terasa begitu akrab, begitu sedarah baginya? Jantungnya berdebar, kencang. 22 tahun hidup di dunia ini, menanggung cibiran sebagai anak haram yang tak punya ayah dan ibu, memakan makanan sisa dari orang lain untuk bisa tumbuh besar, impian tentang seorang ibu yang memeluknya, hanya berani Fitri rasakan dalam mimpi-mimpi yang basah oleh air mata. Namun sekarang, ibunya sedang memeluknya dengan sangat erat. Tragedinya, sang ibu ini pulalah bos besar yang baru saja memaki dan menghinanya dengan kejam, yang baru saja merobek surat lamaran kerja yang menyimpan seluruh cita-citanya. Sistem pendingin udara sentral di gedung itu menyemburkan suhu dingin 16 derajat Celcius, membuat tubuh merinding, tapi entah mengapa keringat dan air mata kedua wanita itu terus mengalir panas, mencairkan gunung es prasangka dan kesombongan, ribuan tahun. Ibu benar-benar ibuku? Suara Fitri bergetar. Satu panggilan ibu, yang diucapkan dengan ragu-ragu itu membuat hati Ibu Ratu hancur menjadi ratusan ribu keping kecil. Ibu Ratu mengangkat wajahnya. Kedua tangannya yang gemetar menyentuh wajah Fitri, yang berlumuran air mata. Ia membelai tulang pipinya yang kurus, menyeka, helai-helai rambutnya yang lengket karena keringat.
tatapannya dipenuhi dengan kasih sayang yang tak terhingga, namun juga penuh dengan penyesalan yang sangat terlambat. Iya nak, ibu di sini, ibu berdosa padamu, ibu minta maaf padamu, ibu, mencarimu sampai mata ini rasanya buta, tetapi saat kamu kembali dan berdiri, tepat di hadapan ibu malah buta tidak mengenalimu, Ibu Ratu terisak, tatapannya menyapu lantai karpet dengan panik. Lalu, seperti orang kehilangan akal, ia melepaskan Fitri dan beralih merangkak di atas karpet. Wanita berkuasa itu, dengan setelan jas hitam mewahnya yang kini dipenuhi debu karpet, dengan tergesa-gesa memunguti kembali serpihan-serpihan kertas surat lamaran kerja yang baru saja ia robek. Tangannya gemetar hebat, mulutnya tak henti-hentinya berkomat-kamit, "Ibu minta maaf, ibu merobek lamaranmu. Ibu merobek hati ibu sendiri. Ibu ini jahat, betapa susahnya kamu, tumbuh besar sampai seperti ini, tapi ibu malah melontarkan kata-kata yang menginjak-injakmu. Ibu kumpulkan lagi, ibu akan ganti untukmu." Melihat bayangan sang ibu yang penuh kuasa itu merangkak di lantai, menyeka air mata sambil mengumpulkan potongan-potongan kertas kusut, hati Fitri terasa teriris. Segala rasa sakit hati dan kebencian beberapa saat lalu menguap entah kemana. Yang tersisa hanyalah rasa iba dari ikatan suci ibu dan anak. Tidak ada anak yang tega melihat ibunya menderita dalam penyesalan yang begitu dalam. Seperti itu, Fitri melesat maju, memeluk lengan Ibu Ratu yang sedang memegang serpihan kertas. "Itu, Ibu, jangan dipungut lagi, Bu. Aku tidak menyalahkan Ibu, aku tidak menyalahkan Ibu." Fitri menangis meledak, membenamkan wajahnya di bahu ibunya. Tangisan pemaafan, tangisan penyatuan kembali setelah bertahun-tahun lamanya terpisahkan. Kedua ibu dan anak itu saling berpelukan erat di tengah ruangan yang berserakan sobekan kertas. Serpihan-serpihan kertas itu bukan lagi tumpukan sampah tak berguna, melainkan saksi bisu, harga dari sebuah kebangkitan, menghancurkan tembok kesombongan dari seorang wanita besi untuk menerima kembali cinta kasih yang paling murni. Ibu Ratu mengelus punggung anaknya, isak tangis yang mulai mereda digantikan oleh kehangatan yang menyebar. Ia tahu jalan untuk menebus dosanya kepada sang putri dan ibu angkat yang telah membesarkan Fitri di depan masih sangat panjang. Ia akan menggunakan sisa hidupnya untuk mencintai, merawat, dan melindungi anak kurus ini, memastikan tidak ada seorang pun termasuk dirinya sendiri yang boleh menyakiti gadis ini lagi. Pintu ruang rapat masih tertutup rapat. Di luar sana, roda kehidupan yang sibuk mencari nafkah masih terus berlanjut, orang-orang masih haus akan nama dan keuntungan. Tapi di balik pintu ini, sebuah kelahiran kembali yang luar biasa baru saja dimulai, kebenaran yang pecah membawa rasa sakit yang terdalam. Namun, kemudian, kebenaran itu pulalah yang menjadi obat paling mujarab untuk menyembuhkan luka yang berdarah. Menyatukan kembali dua hati dengan sebuah pelukan yang terlambat, namun penuh dengan cinta yang utuh. Bapak, Ibu, dan saudara pendengar setia, kisah menyentuh hati, menutup kisah yang penuh air mata hari ini, rasanya di dalam diri kita masing-masing membawa sebuah perasaan haru yang sulit digambarkan. Hidup ini memang sebuah lingkaran, karma dan takdir yang sangat menakjubkan. Terkadang, Tuhan menguji manusia dengan penderitaan perpisahan yang paling dalam, hanya untuk kemudian mengatur sebuah pertemuan kembali dengan cara yang paling menyakitkan, bertujuan untuk membangkitkan nilai-nilai kebaikan yang terkubur oleh sifat duniawi yang fana. Ibu Ratu, karena terlalu sibuk membangun cangkang besi pelindung dari rasa sakit kehilangan anak, tanpa sadar telah mengubah dirinya menjadi mesin yang dingin dan kejam, menjatuhkan belas kasihan dan empati antar sesama manusia. Kemiskinan dan penderitaan di masa muda pernah menyakitinya. Tetapi ketika ia memiliki harta dan tahta, ia justru menggunakan kekuasaan itu untuk menginjak-injak orang yang miskin dan lemah. Dan pada akhirnya, pelajaran terbesar yang ditampar keras oleh kehidupan ke wajahnya adalah fakta bahwa ia hampir saja membuang darah dagingnya sendiri yang telah ia cari-cari hingga matanya buta selama 22 tahun. Melalui kisah ini, semoga kita semua selalu menyisakan ruang untuk cinta kasih dan kelapangan dada dalam berinteraksi dengan sesama. Perkataan memang tidak bisa menyayat wajah seperti pisau, tapi ia memiliki daya hancur yang bisa meremukkan seluruh jiwa. Janganlah karena sedikit gemerlap dunia, sebuah cangkang kemewahan di luar, kita terburu-buru melontarkan kata-kata sinis untuk menghakimi orang lain. Karena siapa tahu, suatu hari nanti, kesombongan itu justru akan menghancurkan hati kita sendiri. Cinta kasih seorang ibu selalu menjadi hal yang paling suci. Tak peduli seberapa banyak badai waktu menerpa atau zaman berubah, ikatan darah daging akan selalu menemukan jalannya untuk kembali bersama, menyembuhkan semua luka yang terukir dalam di masa lalu.